Assalamualaikum. Halo guys, welcome to our video. Hari ini kita akan belajar tentang geografi, yaitu sebelum itu, kenalin kita yuk. Halo, saya Tirana akan menjelaskan tentang pengertian kota menurut para ahli dan dampak dari kota. Perkenalkan, nama saya Iliver Giovanna. Saya akan menjelaskan distribusi penyebaran kota, ciri kota, dan potensi kota. Perkenalkan, nama saya Kampiho Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk dan teori kota. Hai, perkenalkan, nama saya Lian Mawati. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan tingkat perkembangannya. Hai, nama saya Dewi Satria. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kota, visi kota, dan juga struktur visi kota. Nah, gimana? Udah kenal sama kita kan? Jalan-jalan ke Banda Aceh, pulangnya ke Jambi. Belajar geografi lebih mudah karena pembimbingnya buat ini. Mau tahu keseruan kita saat belajar geografi? Yuk, simak videonya. Pengertian kota. Kota merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu dengan pusat kegiatan di mana wilayah ini dapat melayani daerah di sekitarnya. Kesimpulannya yaitu kota merupakan pusat kegiatan yang dapat melayani daerah di sekitarnya. Pengertian kota menurut Yajuni, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan dan agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Menurut Bitarto, yaitu kota merupakan sebuah bentangan budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Distribusi penyebaran kota, yaitu dapat digunakan untuk menelaah tentang gejala atau fenomena geografi baik berupa fisik maupun non-fisik, bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dengan menyeluruh. Kesimpulannya yaitu untuk menelaah tentang gejala atau fenomena geografi dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Contoh persebarannya yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia, persebaran penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Di kota, 1. Memiliki jumlah penduduk yang banyak dan bermata pencaharian beragam atau heterogen. 2. Infrastruktur di kota lebih baik. 3. Sarana dan prasarana lebih memadai. 4. Tersedianya tempat seperti pasar dan pertokoan yang banyak. 5. Cara berpikir dan bertindak lebih rasional. 6. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu. 7. Banyak gedung yang menjulang tinggi. 8. Mobilitas penduduk sangat tinggi. Faktor pembentuk yaitu ada dua, fisik dan non-fisik. Fisik adalah letak yang strategis, topografi merata, tanah subur, dan iklim mendukung. Non-fisik, kondisi penduduk, fasilitas sosial, pusat layanan, dan pusat pemerintahan, serta pusat perdagangan. Struktur teori tentang kota. Yang pertama yaitu konsentris. Konsentris adalah suatu kota akan terdiri atas zona-zona konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Ciri dari konsentris itu pusat kota. 1. Zona CBD atau pusat daerah kegiatan. 2. Zona peralihan. 3. Zona kelas rendah. 4. Zona kelas menengah. Dan 5. Zona kelas tinggi. Struktur kota sektoral yaitu pola-pola skala rumah tinggal. Ciri teori sektoral yaitu bentuknya memanjang seperti irisan kue, dipengaruhi kemudahan transportasi. 1. Zona CBD atau pusat daerah kegiatan. 2. Zona terdapat grosir dan manufaktur. 3. Zona kelas rendah dekat pusat kota. 4. Zona kelas menengah. 5. Zona kelas tinggi ada jalur ke pusat kota. Yang ketiga, historis. CBD merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. Teori Boros yaitu lebih menitikberatkan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keuangan kota. Konseptual atau Eropa. Teori ini menggabungkan teori konsentris sektoral, namun penekanan konsentris lebih
konsektoral. Hampir sama dengan konsektoral Eropa, tetapi teori ini didasarkan pada penelitian di Amerika Latin. Potensi kota ada 4, yaitu potensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Potensi sosial yaitu fasilitas yang mampu menciptakan ketenangan hidup warga kota. Sebagai contoh yaitu rumah sakit, tempat ibadah, yayasan sosial, maupun organisasi sosial. 2. Potensi budaya yaitu adanya sarana kesenian maupun pendidikan yang dapat memberi gairah hidup warga di kota. 3. Potensi politik yaitu adanya aparatur kota yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat, lembaga politik maupun partai politik. Potensi ekonomi yaitu adanya fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota, yaitu pasar, pusat perbelanjaan, bank, kawasan industri maupun sarana transportasi. Berdasarkan jumlah penduduk, 1. Megapolitan, kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 5 juta jiwa. 2. Metropolitan, kota yang memiliki jumlah penduduk di antara 1 sampai 5 juta jiwa. 3. Kota besar, kota yang memiliki penduduk 500.000 sampai 1 juta jiwa. 4. Kota sedang, kota yang memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 500 jiwa. 5. Kota kecil, kota yang memiliki jumlah penduduk 20.000 sampai 100.000 jiwa. Berdasarkan tingkat perkembangannya. 1. Eopolistek, dalam perkembangannya, desa yang sudah teratur dan maju menuju ke arah terbentuknya kehidupan kota. Kesimpulannya, tahap peralihan dari pola kehidupan desa tradisional ke arah kehidupan kota. 2. Polistek, sudah terbentuknya suatu kota tetapi sebagian pendukung masih bekerja mengarah di sektor agraris. Kesimpulannya, masih berorientasi pada sektor agraris atau pertanian. Ketiga, metropolistek, penampakan kekotaan yang sudah mulai bertambah besar dan sudah mengarah di sektor agraris. Kesimpulannya, masih berorientasi pada sektor industri. Yang keempat, megapolistek, gabungan dari beberapa kota metropolis yang saling berhubungan. Kesimpulannya, berorientasi pada materi saja. Yang kelima, tiranopolistek, kondisi suatu kota yang banyak dijumpai adanya kekacauan, kemacetan, kriminalitas yang tinggi akibat ketidakpedulian masyarakatnya mengenal hal segala aspek kehidupan yang mewarnai tingkah laku penduduk. Kesimpulannya, tingkah laku penduduknya. Metropolistek. Yang keenam, kondisi suatu kota yang perkembangannya mengalami kemunduran menuju kehancuran karena penduduknya lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah lainnya. Kesimpulannya, yaitu mengalami kemunduran menuju kehancuran. Berdasarkan fungsinya, kota sebagai yang pertama pusat industri, memproduksi barang jadi, setengah jadi, dan barang mentah. Yang kedua, pusat perdagangan, sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional. Yang ketiga, pusat pemerintahan, sebagai kota pemerintahan atau ibu kota. Yang keempat, pusat kebudayaan, sebagai pusat kebudayaan. Yang kelima, pusat rekreasi, yang memiliki nilai jual beli wisata. Yang keenam, yaitu pusat pendidikan, berbagai sekolah atau perguruan tinggi ternama. Berdasarkan definisi kota, yang pertama yaitu kota yang berbentuk terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam. Yang kedua, kota yang berbentuk persegi panjang, hampir sama dengan berdasarkan, tetapi kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi tidak merata, kurangnya sumber air. Yang ketiga yaitu kota yang berbentuk seperti kipas, yaitu pusat kota berada pada daerah pinggiran seperti Jakarta. Struktur visi kota. Yang pertama yaitu metropolis tersebar, yaitu metropolis menyebar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pusat kota paling jarang penduduknya. Yang kedua, mengembangkan pertumbuhan pada bagian pinggir kota. Yang ketiga, prasarana sosial ekonomi dari pusat kota yang lama disebar. Yang keempat, memerlukan kendaraan pribadi dalam transportasi dan komunikasi untuk menjembatani jarak. Yang kedua yaitu metropolis Galatika, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berpenduduk rapat dan padat. Yang kedua terbentuk dari pemukiman kota yang kecil. Yang ketiga, kegiatan sosial ekonomi terbagi menjadi berbagai unit kecil. Yang keempat, menuju pusat pemukiman atau sibuk. Yang kedua yaitu metropolis pusat, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kota sebagai tempat pertemuan secara periode. Yang kedua, kegiatan sosial ekonomi yang tinggi, mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di pusat kota. Yang ketiga, sistem lalu lintas lebih khusus dan berbagai model transportasi. Yang keempat, tingkat jangkauan sangat tinggi ke berbagai kegiatan khusus maupun alam, terbuka dan pedesaan di pinggir kota. Yang ketiga
ketiga yaitu metropolis Cici, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kawasan pusat kota yang jarak penduduknya, yang kedua kepadatan yang tinggi terdapat di sekeliling tengah kota, dan yang ketiga sistem lalu lintas utama berbentuk cincin dan beberapa jalur menuju sekeliling. Yang keempat yaitu metropolis sekitar, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempunyai pusat kota utama, yang kedua kepadatan penduduk sedang berbentuk bintang perpanjangan beberapa bagian kota linier atau seperti alam terbuka. Yang ketiga, ini kota utama sebagai pusat kota yang dikelilingi oleh banyak kota di tengah-tengah linier. Yang keempat, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan Dampak dari kota yaitu pengetahuan penduduk desa menjadi semakin meningkat karena teknologi yang diterima dari kota. Yang kedua yaitu perluasan jalur antara desa dan kota yang menyebabkan hubungan desa dan kota semakin terbuka dan mudah dijangkau. Yang ketiga, terjadinya urbanisasi. Yang keempat yaitu kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru di desa karena bimbingan masyarakat dari kota. Gimana guys, setelah nonton video dari kami, geografi itu mudah kan? Satu kalimat buat geografi, we love geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.